Film ini berjudul Rise of the Legend yang dirilis tahun 2014. Disutradarai oleh Roy Choi dan diperankan oleh Dipeng. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang anak yatim piatu dalam memberantas semua kezaliman dan menegakkan keadilan yang seadil-adilnya nih guys. Tumbuh di lingkungan dengan penuh penindasan dan ketidakadilan menjadikannya seorang pemuda yang sangat kuat dengan dianugerahi skill kungfu level dewa. So, bagaimanakah keseruannya? Penasaran dengan alur ceritanya? Ini dia recap film Rise of the Legend 2014. Film ini diawali dengan sebuah narasi yang menjelaskan tentang bagaimana kuatnya geng macan hitam itu. Dan geng itu sendiri dibagi menjadi 3 divisi untuk menjalankan setiap bisnisnya. Di divisi utama dipimpin oleh Iblis Utara yang mengurusi bisnis dermaga dan memperkerjakan buruh lokal secara paksa. Di divisi kedua dipimpin oleh Kelek Hitam yang mengurusi bisnis kasino dan perjudian. Dan yang terakhir ada Ular Tua yang mengurusi bisnis perbudakan dan perahu bordir. 3 divisi itu akan tunduk kepada satu pimpinan, yaitu ketua geng macan hitam yang bernama Master Lee. Kemudian scene berpindah ke sekelompok pasukan pemberani yang akan mencalonkan diri demi bisa menjadi macan keempat yang akan mengurusi bisnis di divisi keempat. Dan di situ ada sepasang sahabat dari kecil yang bernama Fei dan Gigi besar nih guys. Singkat cerita, pasukan pemberani itu pun melakukan serangkaian tes yang sangat berat, yang salah satunya adalah meminum teh dengan air panas. Dari semua pasukan itu, hanya satu yang berhasil, dan itu adalah Fei nih guys. Setelah itu, Master Lee pun mengadakan sayembara bahwa siapapun yang bisa memenggal kepala ketua geng Laut Utara, maka ia akan dijadikan anak angkatnya yang keempat atau macan keempat. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Fei pun langsung berangkat nih guys. Setelah berhasil memenggal kepala ketua geng Laut Utara itu, Fei pun melarikan diri, tapi sayangnya nggak semudah itu. Dan ketika Fei itu sudah semakin terpojok, Gigi besar pun muncul dengan meledakkan beberapa petasan yang berhasil menyelamatkan Fei dari sana. Di malam harinya, karena keberaniannya itu, akhirnya Fei pun benar-benar diangkat menjadi macan keempat nih guys. Setelah itu kita flashback sebentar ke masa lalu Fei saat kecil. Fei kecil mempunyai 3 rival sejati yang bernama Hua, Chun, dan Api. Tapi seiring berjalannya usia, ternyata Hua kecil dijual ke rumah bordir nih guys. Karena masih kecil, Fei pun hanya bisa melaporkan hal itu kepada ayahnya yang saat itu merupakan seorang dokter. Ayahnya pun gak tinggal diem aja, tapi sayangnya ayah Fei sendiri adalah seorang dokter yang sangat baik, yang sebagian hidupnya hanya diluangkan untuk menolong dan merawat anak-anak yatim di sana. Karena saat itu mayoritas ayah dari anak-anak itu diculik dan dijual kepada orang asing dalam rangka menggerakkan bisnis geng macan hitam itu. Tapi kebaikannya itu gak bertahan lama karena di suatu malam rumah Fei sengaja dibakar oleh geng macan hitam hingga ayahnya pun harus meninggal nih guys.
Hal itu pun membuat Fei dan Api sangat marah hingga mereka pun berguru ke seorang master kungfu untuk berlatih tentang apa makna balas dendam yang sesungguhnya. Dan ini adalah film tentang balas dendam Fei, seorang pemuda yatim yang dianugerahi skill kungfu level dewa. Kembali ke masa sekarang di mana ternyata kepala ketua geng Laut Utara itu dibajang di depan dermaga. Dan melihat hal itu, anaknya pun sangat marah dan ia bersumpah untuk balas dendam apapun yang akan terjadi nih guys. Di malam harinya, sebagai tanda bahwa Fei telah sah menjadi macan keempat, ia pun ditato macan gede banget. Di situ secara nggak sengaja Fei mendapatkan informasi bahwa geng macan hitam itu mempunyai gudang uang untuk menyimpan semua uang dari hasil bisnisnya itu. Tapi untuk membukanya dibutuhkan 2 kunci, yaitu kunci emas dan perak. Kedua kunci itu dipegang oleh macan dengan bisnis paling menguntungkan, yaitu gagak hitam dan ular tua nih guys. Setelah selesai ditato, Fei pun pergi memancing yang sebenarnya itu adalah sebuah taktik pertukaran informasi antara Fei dan Api dengan ikan hasil pancingannya itu. Di esok harinya, geng macan hitam benar-benar melakukan pembasmian terhadap sisa anggota geng Laut Utara dan mereka juga mengibarkan bendera-bendera di dermaga untuk memberitahu siapa yang sekarang memang benar-benar berkuasa. Beberapa hari kemudian, geng anak yatim yang dipimpin oleh Api mulai beraksi dengan menjebak ular tua nih guys. Hal itu mereka lakukan untuk menduplikat kunci emas gudang uang sesuai dengan informasi-informasi yang telah diberikan oleh Fei sebelumnya. Dan tanpa ampun, Api pun langsung mengajarnya hingga mati nih guys. Kematian ular tua pun diketahui hingga ke telinga Master Li, dan akibat kematian ular tua itu, akhirnya kunci emas pun diberikan kepada Fei. Di malam harinya, Fei pun berkunjung ke tempat judi kakak angkatnya, yaitu Gagak Hitam, untuk menghabiskan semua hartanya. Meskipun gak punya uang, Fei terus-terusan ngutang hingga akhirnya kakaknya pun marah nih guys. Tapi saat kakaknya itu marah, Fei pun memberikan kunci emas itu padanya dan mengatakan, akhirnya keduanya pun membuat sebuah kesepakatan, dan untuk memastikan apakah itu asli atau enggak, kunci itu pun langsung dicoba nih guys. Dan ternyata kunci itu memang benar-benar asli. Di esok harinya, Fei yang telah mengetahui di mana lokasi gudang uang itu, ia pun bertukar informasi dengan Chun dan Api. Dan di situ terungkap bahwa Api, Chun beserta geng anak yatim akan membakar sarang opium. Sementara informasi yang Fei berikan adalah peta gudang uang di kota tua Guangzhou dan rencana untuk membunuh Gagak Hitam karena ialah yang mempunyai kunci peraknya. Jadi tujuan Fei memberikan kunci emas sebelumnya itu adalah hanya untuk mengetahui di mana lokasi gudang uang rahasia geng macan hitam itu, yang nantinya bakalan dirampok sama geng anak yatim nih guys. Di malam harinya, ketika Fei dan Master Li sedang berkunjung ke gudang senjata milik geng Laut Utara sebelumnya, di sana mereka justru kedatangan tamu yang gak diduga nih guys. Ya, ia adalah anak dari ketua geng Laut Utara yang sebelumnya telah bersumpah untuk membunuh Fei. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung berduel nih guys. Keseruan pun terus beraksi ketika geng anak yatim kembali beraksi dengan membakar sarang opium di sana. Sinyal api pun sudah diluncurkan, tapi sayangnya di misi kali itu Api harus tertangkap nih guys. Chun yang sengaja menjadi umpan untuk seolah menjadi pelaku pembakaran itu ternyata berhasil
menjebak Gagak Hitam dan membawanya ke sebuah rumah di tengah hutan yang sebenarnya rumah itu telah dikepung oleh anggota geng anak yatim. Dan ketika ia masuk perangkap, ia pun dihajar hingga mati nih guys. Beberapa saat kemudian ketika Fei kembali ke tempat geng Macan Hitam berada, di sana ia melihat rivalnya yang udah ditangkap dan dipaksa untuk ngomong siapa yang nyuruh mereka membakar sarang opium. Tapi saat itu Api nggak mau ngomong dan akhirnya ia pun memilih untuk mati. Hal itu ia lakukan supaya semua rencana besar yang telah mereka buat sejak kecil nggak terbongkar sedikit pun. Memang semenjak kecil, Api dan Fei sangat ingin memberantas semua kejahatan geng Macan Hitam itu, mengingat semua penderitaan yang mereka alami adalah karena ulah geng Macan Hitam itu. Kembali ke masa sekarang, di mana kematian Gagak Hitam itu sudah diketahui oleh Master Li. Tapi saat diperiksa, ternyata ada bekas luka dari hantaman tongkat si iblis utara itu. Semua kecurigaan pun mengarah padanya, termasuk Master Li yang menganggap bahwa iblis utara lah yang menjadi dalang di balik semuanya. Gak lama setelah itu, geng Macan Hitam kembali dikejutkan dengan para warga yang beramai-ramai merampok gudang uang di kota tua Guangzhou. Singkat cerita, untuk benar-benar membasmi semua anak angkat geng Macan Hitam itu, Chun dan gadis pelayannya Fei kembali beraksi untuk membunuh iblis utara nih guys. Gadis itu pun berencana untuk seolah-olah ngebongkar semua rahasia Fei dan geng anak yatim supaya iblis utara itu percaya, dan ketika ia lengah, akhirnya melihat hal itu, Chun pun langsung bertindak nih guys. Di pagi harinya, Fei meninggalkan markas geng Macan Hitam karena ia sudah sangat yakin untuk memberontak bersama geng anak yatim nih guys. Setelah itu, sebuah fakta baru terungkap bahwa gadis pelayan Fei sebelumnya ternyata adalah Hua kecil yang saat kecilnya itu dijual ke orang asing. Mengetahui hal itu, Fei pun sangat syok nih guys. Singkat cerita, Fei pun menguburkan dua rival sejatinya secara berdampingan, dan setelah itu, balas dendam yang sebenarnya pun dimulai. Di akhir, Fei sebagai pimpinan geng anak yatim dan Master Li pun bertemu, dan mereka pun saling berduel hingga mati. Secara keseluruhan, film ini memuat beberapa pesan seperti contohnya tentang pentingnya sebuah pemimpin yang adil untuk menciptakan lingkungan yang damai dan bebas dari segala macam bentuk penindasan yang akan membuat rakyatnya sengsara. So, itulah recap film Rise of the Legend 2014. Terima kasih telah menonton dan see you di next video. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Semoga video yang kami sajikan itu berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, cepetan buruan subscribe ya. Oke, terima kasih.